Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Double Edge House Design. Apa kabar teman-teman semuanya? Sudah lama sekali ya kami tidak update lagi. Akhirnya kami bisa update kembali untuk memberikan inspirasi desain rumah yang gak kalah keren dari yang sebelumnya. Kali ini kami akan berbagi inspirasi desain rumah 2 lantai dengan konsep Skandinavian minimalis yang memiliki fasilitas lengkap di lahan yang hanya 60 meter persegi saja loh. Di antaranya memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, ruang keluarga, carport, dan taman belakang yang pastinya cukup untuk keluarga kecil kalian. Dengan konsep Skandinavian minimalis, rumah ini memiliki tampilan yang clean dan interior yang pastinya homey. Dan juga konsep Skandinavian ini identik dengan atap lana seperti ini ya teman-teman. Karena atapnya tidak langsung terekspos, teman-teman bisa menggunakan atap spandek atau spandek pasir untuk meminimalisir budgetnya. Untuk dindingnya ada permainan maju mundur dan menggunakan finishing kamprot warna putih dan conwood untuk memberikan aksen penegasan yang menarik ya teman-teman. Dinding pagarnya menggunakan bata roster dan untuk pagarnya sendiri menggunakan bahan expanded metal karena untuk menghemat budget. Tapi kalau teman-teman punya dana yang lebih bisa menggunakan bateria perforated. Nah sekarang kita masuk ke bagian carportnya yuk. Carportnya berukuran 5,55 x 3 meter. Cukup besar nih buat mobil besar kayak Fortuner. Nah, sekarang masuk ke bagian teras dan juga taman depannya nih. Kita bisa bersantai di teras ini sambil merawat koleksi tanaman kita. Atau juga bisa nerima tamu yang berkunjung sebentar aja nih, kayak Pak Satpam atau mungkin Pak RT. Hehehe. Tuh kan keren banget kan taman depannya. Ini bisa jadi tempat koleksi teman-teman nih. Koleksi tanaman. Nah sekarang kita masuk ke rumahnya nih. Masuk rumah kita disambut dengan ruang keluarga sekaligus ruang tamu dan langsung bersebelahan dengan ruang makan dan dapur. Tapi kita bahas ruang keluarganya dulu ya. Ruang keluarga ini berukuran 2,55 x 3 meter. Ruang keluarganya terkesan minimalis sehingga terasa lebih lega ya. Nah ini sudah ada floating credenzanya. Ada juga bangku buat naruh-naruh sepatu dan juga cermin besar supaya kita selalu rapi setiap keluar rumah. Serta ada sofa 3-seater yang pastinya nyaman buat teman-teman bersantai bareng keluarga. Ya bisa quality time bareng lah. Sekarang kita masuk ke bagian ruang makan sama dapurnya nih. Ruang makan dan dapur ini tidak memiliki sekat dengan ruang keluarganya, sehingga ruangan terasa lebih luas atau biasa kita sebut dengan konsep open space atau open plan. Meja makan ini cukup untuk 4 orang dan masih bisa diperbesar lagi nih, bisa sampai 6 orang. Nah bagian dapurnya juga udah dilengkapi dengan kitchen set sehingga barang-barang teman-teman bisa terorganisir dengan baik. Sekarang kita masuk ke bagian taman belakangnya nih. Taman belakang ini berukuran 2,5 x 3 meter. Masih bisa digunakan untuk santai-santai, dan yang utama adalah taman belakang ini berfungsi sebagai sirkulasi udara di rumah nih. Jadi rumah bisa tetap seger, dan juga untuk pintunya itu menggunakan aluminium dan kaca nih. Jadi pencahayaan masih bisa tetap masuk walaupun pintunya ditutup. Terus ada tempat mesin cuci front loading nih. Jadi ya tersembunyi gitu ya konsepnya. Hehehe. Nah atapnya juga ada atap skylightnya nih. Oke, sekarang di bawah tangga ternyata ada ruangan nih teman-teman. Nah ini adalah powder room. Powder room ini cuman bisa digunakan untuk buang air aja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau difungsi sebagai kamar juga bisa sebenarnya. Tapi ukurannya sedikit kurang ideal, makanya kami fungsikan sebagai powder room saja. Kita udah lihat-lihat lantai satunya, sekarang kita ke lantai 2-nya yuk. Di lantai 2 ini hanya ada ruangan kamar tidur dan kamar mandi ya. Jadi konsepnya rumah ini tuh lantai satunya sebagai ruang komunal dan lantai 2-nya sebagai ruang private nih. Jadi cuma kamar sama kamar mandi doang.
Kita masuk ke kamar anak pertamanya nih. Kamar ini berukuran 2,5 kali 3 meter. Seperti sudah disebutkan tadi, konsep Skandinavian membuat interior terasa lebih homey dengan warna-warna kayu yang kalem dan furnitur yang digunakan juga membuat ruangan terlihat lebih clean dan simple. Ada bukaan jendela yang besar sehingga pencahayaan dan sirkulasi udaranya baik untuk kamar ini. Untuk bagian lantainya itu menggunakan parket kayu, menambah ruangan ini ya terasa lebih nyaman kan. Jadi ada aksen-aksen kayunya. Nah, plafonnya juga tinggi banget ya. Karena bentuk plafonnya ini mengikuti atapnya itu, teman-teman. Sekarang kita lihat kamar mandi atasnya nih. Kamar mandi ini berukuran 1,95 kali 2 meter. Konsep kamar mandinya ya kamar mandi kering dan basah ya, teman-teman. Nah, ini bisa ditempatkan wastafel, kloset, duduk, dan juga rain shower. Bagian showernya menggunakan keramik berwarna putih karena bagian ini adalah bagian yang sering terkena basah, jadi lebih mudah dalam pembersihannya. Lalu masuk ke kamar anak kedua berukuran 2,55 kali 3 meter nih. Untuk furniturnya kurang lebih sama seperti kamar anak pertamanya. Ya, untuk jendelanya ada jendela mati dan jendela hidup ya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa jendelanya ada dua? Karena jendela ini harus fungsional dalam memberikan pencahayaan dan sirkulasi udara tanpa mengurangi estetika dari fasadnya. Nih, meja belajar juga cukup enak ya, jadi langsung berhadapan dengan jendelanya. Ada ruangan terakhir. Nah, habis ini nih, apa itu? Ya, ruangan sebelahnya, yaitu kamar tidur utamanya, berukuran 3,55 kali 3 meter. Bisa ditempatkan queen size bed, wardrobe, dan meja universal. Bisa juga buat meja rias atau meja kerja. Semua kamar yang ada di rumah ini itu menggunakan parket kayu, jadi terasa lebih hangat lah kesannya. Supaya gak monoton, bisa ditambah juga lukisan atau gambar-gambar di dinding seperti ini ya, teman-teman. Nah, buat plafonnya juga tinggi nih, mengikuti bentuk atapnya tadi ya, jadi lebih spacious dan juga adem pastinya. Nah, segitu dulu nih buat episode kali ini. Gimana? Tertarik gak buat punya rumah seperti ini? Kalau tertarik, jangan lupa like, share, subscribe channel ini supaya tetap bisa ngasih inspirasi desain rumah buat teman-teman nih. Semoga harapan teman-teman punya rumah impian bisa terwujudkan ya. Oh iya, RABK Saram pembuatan rumah ini sekitar 3,4 juta per meter persegi ya, teman-teman. Bisa lebih mahal ataupun lebih murah tergantung daerah teman-teman. Sekian dulu untuk episode kali ini. Semoga kami tetap bisa berbagi inspirasi desain rumah untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar kami tetap semangat dalam berbagi inspirasi desain rumah lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.